sih, dulu tuh gue sangat terobsesi pakai kacamata. Gue nggak tau gue doang, apa kalian juga ada yang pernah gitu terobsesi karena sesuatu yang orang pakai cakep, tapi yang padahal kayak pas kalian pakai tuh nggak cakep gitu. Jadi tiap gue ngeliat orang pakai kacamata, apalagi cewek-cewek, itu gue ngerasa mereka tuh cantik-cantik banget, kayak nggak ada yang jelek gitu yang pakai kacamata, apalagi kacamata yang bulat. Pada saat itu lagi hype-nya tuh. Terus gue ngerasa gue juga harus pakai kacamata itu karena gue yakin gue pasti akan terlihat cantik gitu. Waktu SMP itu pertama kalinya tuh gue beli kacamata. Jadi pas saat itu kan gue kagak minus ya, mata gue normal. Jadi mak gue tuh kagak mau buliin gue kacamata yang buat gaya-gayaan doang. Akhirnya gue mengumpulkan uang. Nah, uang yang gue kumpulkan juga sebenarnya kagak cukup tuh buat beli, karena pada saat itu seinget gue harganya 40.000, uang gue gak nyampe, uang gue cuma 35.000. Akhirnya gue minta mak gue nawarin, terus akhirnya dapet tuh kacamatanya. Terus gue pakai dengan pedenya keluar rumah, tapi gue gak berani pakai ke sekolah karena gue takut diceng-cengin sama teman-teman gue. Jadi gue pakai cuma keluar rumah, ke warung kayak gitu tuh gue pakai, kayak dengan pede gue merasa cantik pada saat itu. Terus itu tuh cuma bertahan sekitar semingguan lebih, habis itu gue bosen, terus gue gak pernah pakai lagi kacamata. Sampai akhirnya masuk ke SMA, gue bertemu dengan temen gue yang pakai kacamata lagi, dan gue ngeliat, ih kok dia cakep ya pakai kacamata. Terus gue ngerasa kayak orang yang pakai kacamata tuh pakai kerudungnya lebih gampang, lebih rapi, dan kayak bentukannya tuh lebih gampang diatur. Akhirnya gue dari situ pengen lagi kacamataan. Nah kalau pas SMP kan gue beli kacamata yang cuma frame-nya aja nih kan, bohongan, dan gue nggak pakai ke sekolah. Cuma pas SMA gue tuh pengen gue pakai ke sekolah. Jadi gimana caranya, gue berarti harus pakai kacamata beneran gitu yang minus. Akhirnya waktu itu temen gue minta anterin gue buat beli kacamata dia patah tuh. Nah di setiap optik kan biasanya suka ngecek mata tuh kan gratis, ngecek minus berapanya itu kan gratis kan. Nah udah gue iseng ngecek, dan ternyata mata gue normal. Jadi gue yang kayak di SMA itu nggak jadi beli kacamata gara-gara itu, mata gue tuh masih normal-normal aja gitu, nggak kenapa-napa. Terus mungkin omongan adalah doa ya. Sekarang udah tahu, sekarang mata gue kayaknya agak minus karena gue udah ngeliat tuh kayak kalau tulisan agak jauh yang biasanya jelas, sekarang tuh udah nggak jelas. Jadi kayak minusnya baru sekarang ketika gue udah nggak nafsu lagi nih buat pakai kacamata. Nggak nafsu nggak tuh, maksudnya nggak ada keinginan untuk menggunakan kacamata. Sekarang gue baru ngerasa kayak mata gue minus nih. Terus pas 12 kemarin gue iseng check out kacamata ini. Jadi ini tuh kacamata anti radiasi gitu yang katanya bagus kalau kalian tuh suka ngeliat HP, laptop, atau suka baca buku. Jadi bikin mata tuh nggak cepet rusak gitu katanya. Cuma gue nggak tahu kenapa ini kacanya kenapa buram. Udah gue elap malah makin buram. Jadi kayak ini kayak bukan kaca, ini plastik. Ini karena murah atau bagaimana gue nggak ngerti deh. Ini cuma 20.000-an deh soalnya. Terus akhirnya gue copotin aja tuh. Jadi kayak sebenarnya nggak guna sih. Ini kacamata anti radiasi, malah kacanya gue copot. Jadi kayak ini sama aja kayak kagak pakai kacamata. Mari kita bercerita lagi setelah sekian lama dia bercerita. BTW jangan salvo ke kerudung gue yang berantakan ini karena gue mager untuk nyetrika kerudung. Gue mau cerita waktu gue SMA hampir pernah ketahuan cabut sekolah sama bapak gue. Jadi waktu itu hari Jumat, dimana sekolah gue itu tiap hari Jumat selang-seling. Kalau misalnya Jumat ini udah ngaji, kultum gitu-gitu di masjid, berarti Jumat depannya itu adalah senam. Pas banget hari itu adalah senam. Hari itu tuh gue mager banget untuk senam. Sebenarnya emang tiap senam gue tuh mager sih. Karena apa? Karena gue ngerasa kayak gue udah mandi, udah bagus, udah rapi, udah wangi. Terus gue harus senam gerah-gerahan. Belum lagi ngantri untuk ganti baju di kamar mandi lama. Terus kayak aduh mager ya pokoknya. Akhirnya gue ngomong lah di grup, gue ngajak kayak yang belum berangkat ayo kita nggak usah senam aja, mager. Untungnya temen gue juga ada beberapa yang kayak iya nih mager senam. Jadi ya udah akhirnya gue sama 2 orang temen gue tuh kita bertiga nggak senam. Pas di jalan udah nyampe di angkot, gue udah nggak bawa baju olahraga nih. Terus tiba-tiba temen gue yang udah nyampe sekolah dia bilang ada pemeriksaan, mending lu pada bawa baju olahraga aja. Itu posisi gue kan udah di angkot ya. Terus pas banget angkot gue lagi ngetem di stasiun Lenteng. Terus akhirnya lu tau apa, gue turun karena gue berpikir kayak mending cabut aja deh. Apa gue mikir kayak gitu? Karena gue pas Jumat senam kemarinnya lagi itu gue juga nggak ikut. Gue alasannya sakit dan itu pun ada pemeriksaan. Jadi kayak gue takut nih guru nginget gue kayak kamu kemarin juga nggak ikut senam, sekarang nggak ikut senam lagi alasannya sakit, kamu bohong ya? Gue takut. Jadi akhirnya gue mengajak 2 orang temen gue yang mengiyakan untuk tidak ikut senam ini untuk cabut. Terus akhirnya gue janjian sama mereka di stasiun UP. Cuma karena gue udah turun di stasiun Lenteng, jadi gue mau nerusinnya itu naik kereta aja. Sekolah ke stasiun, terus di depan stasiun Lenteng itu kan ada Alfa apa Indomaret gitu. Pokoknya gue masuk dulu ke dalam karena gue mau top up e-money. Pas gue keluar, lu tau apa? Gue melihat bapak gue masuk dari stasiun Lenteng. Gue bener-bener gak mikir yang kayak ini bapak gue belum jalan dari rumah. Kayak gue gak ada expect kayak bakal ketemu di stasiun Lenteng. Jadi pas gue buka pintu Indomaret, gue langsung ngeliat ke arah pojok sana itu ada bapak gue baru masuk dan dia lagi main HP posisinya. Jadi dia tuh gak ngeliat ke gue langsung masuk ke dalam stasiun. Tadinya gue sempat berpikir untuk masuk lagi ke dalam Indomaret karena kayak biar lebih gampang aja gitu. Jadi gue menunggu bapak gue duluan untuk masuk stasiun. Tunggu gue gak masuk ke dalam Indomaret. Kenapa? Karena ternyata bapak gue masuk ke Indomaretnya. Gue gak mengikuti hati gue untuk masuk ke dalam Indomaret. Kalau enggak berabe tuh kalau ketahuan. Karena kalau sampai ketahuan mau pakai alasan apa? Gue mau pakai alasan ini mau ke Indomaret. Lu ngapain lu ke Indomaret? Samping sekolah gue ada Alfamart. Alfamart tapi Indomaret. Pokoknya begituan deh.
Siapa yang kayak gue juga suka sembarangan naruh barang dan berujung lupa naruh di mana? Apalagi waktu sekolah dulu gue sering banget naruh barang itu sembarangan di atas meja gue, terus gue biarin aja terus hilang. Jangankan di atas meja, di kolong aja, di kolong meja gue aja hilang tuh barang. Gue pernah lupa bawa pulang bekal yang gue bawa. Jadi ada di mana pas masa-masa sekolah gue itu gue lagi ngirit-ngirit banget, gue bawa bekal tiap hari. Pas nyampe rumah baru inget kalau misalnya bekal gue ketinggalan. Ya udah, besok pagi ke sekolah gue karena lagi bawa bekal terus, otomatis gue bawa bekal lagi yang di mana berarti harusnya pas pulang sekolah gue bawa 2 bekal, satu bekal yang ketinggalan kemarin sama bekal yang emang gue bawa hari itu. Pas pulang sekolah gue udah ngecekin kayak, oh iya gue udah bawa nih bekalnya, tapi gue cuma bawa bekal yang hari itu gue bawa. Jadi tempat bekal yang kemarin ketinggalan lupa lagi tuh di kolong. Dan itu keterusan, dan gue baru inget di hari kelima gue meninggalkan bekal itu di sekolah, yang dimana di dalam kotak bekal itu tuh masih ada isinya, nasinya. Lu bayangin aja sebau apa. Itu di hari kelima gue nyadar karena mak gue nanyain tempat bekalnya di mana gitu. Kalau nggak ditanyain juga gue lupa. Akhirnya besokannya pas sekolah itu hari Jumat, itu gue langsung ambil. Pas gue lihat, belum dibuka aja baunya udah nyengat banget. Dan ternyata pas dibuka tuh udah ada jamurnya putih-putih gitu. Karena gue orangnya jijian, jadi gue buang. Gue definisi gue buang semuanya sama tempat makannya. Pas balik-balik ke rumah ya gue bilang dong ke mak gue udah buang. Terus gue malah diomelin gara-gara mak gue bilang, itu kan cuma jamur, bisa dibersihin, bisa dicuci, kenapa kamu buang? Ya emang bener sih bisa dicuci, cuma permasalahannya gue pulang naik angkot di mana itu kan di dalam angkot gak cuma gue doang. Kalau gue bawa pulang tuh tempat makan tuh satu angkot ngeliatin gue, dikira gue yang bau. Gak cuma bekal doang yang gue kelupaan, tapi mukena gue juga pernah hilang gara-gara gue lupa bawa pulang. Terus juga baju olahraga gue ini 2 kali gue beli gara-gara kelupaan dan hilang di kamar mandi. Sama ini adalah buku pelajaran, itu juga pernah hilang. Akhirnya gue denda ke perpus karena gue taruh di kolong dan itu nggak tahu siapa yang ngambil. Gue yakin juga lo semua pada suka ninggalin barang juga kan di sekolah. Coba kalian komen barang apa aja yang suka kalian tinggal di sekolah, atau kalian bisa join live gue karena gue mau cerita-cerita di sana. Waktu gue SMA dulu ada pelajaran tata boga, dan selama 3 tahun itu gue belajar tentang masak-masak seperti ingin menjadi chef Renata. Gue gak tahu ini kalian akan menganggap gue aneh atau enggak, tapi selama 3 tahun dan selama gue belajar memasak itu bersama teman-teman gue gak pernah namanya mencoba memakan, nyicipin 1 sendok aja hasil makanan yang gue buat. Alasannya sebenarnya kalau kalian dengar mungkin kalian akan berbicara seperti teman-teman gue, yaitu ih lebay banget sih. Alasannya karena gue yang pertama, gue tuh lumayan pemilih soal makanan. Jadi gue tuh beneran kalau mencoba makanan baru gue lihat dari looknya. Kalau looknya tidak meyakinkan, gue tidak mau coba. Walaupun 1000 orang bilang ini enak banget, tapi penampilannya nggak meyakinkan, gue nggak mau cobain. Sama yang kedua, kehigienisan. Ini jujur lebay banget sih. Gue nggak yang terlalu higienis banget. Cuma kalau misalnya gue lihat tempat pembuatan makanannya itu jorok atau kotor, menurut gue nggak akan cobain itu. Lapar-laparnya gue. Nah terkadang pas jam tata boga gue nih, kelas gue masuk, itu tuh banyak banget peralatan-peralatan dapur yang masih berminyak. Gue nggak ngerti nih kelas sebelumnya yang makan di dapur dicuci apa cuma disiram pakai air. Gue nggak paham deh. Kalau kalian bilang ya udah lu aja yang nyuci tuh peralatan, jadi lu pastiin tuh peralatan alat-alat dapurnya tuh udah bersih, udah tercuci dengan rapih gitu. Masalahnya gue di rumah aja menghindari yang namanya cuci piring, apalagi di sono. Gue tuh paling males kalau lagi tata boga, itu kan kelompok ya kan, gue sama temen-temen gue satu kelompok itu berempat, dan itu bagi-bagi tugas. Nah gue tuh paling menghindari yang namanya nyuci-nyuci peralatan, jadi tuh gue selalu bagian motong-motong. Jadi ya itu alasannya, karena gue jijian dan gue nggak mau effort untuk mencuci peralatan itu. Jadi ya udah, pokoknya setiap selesai hidangan nih, teman-teman gue pada nyobain dan ada sisaan dibawa ke kelas untuk makan siang bla bla bla. Gue nggak pernah, karena gue tidak yakin gitu dengan kebersihannya. Lo semua tahu kemarin adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup gue. Lo tau kenapa? Kemarin pagi-pagi gue kan lagi mau nunggu kelas nih kan, sambil nge-scroll TikTok. Di belakangku posisinya ada bangku dan itu ada bapak gue lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Tiba-tiba bapak gue ngomong kayak gini ke gue, itu papa kalau mau nonton video kayak gitu gimana deh caranya? Gue udah tahu maksudnya adalah video TikTok gitu. Gue udah feeling, terus habis itu tapi gue pura-pura bego di situ kan. Gue tanya ke bapak gue, video apaan pak? Video si Sky ngeprank ojol gitu? Enggak dong. Gue bilang video apaan? Terus habis itu bapak gue ngomong, itu video di situ, itu kamu bikin konten di situ kan? Gimana caranya papa mau nonton konten kamu dong? Di situ gue langsung ngomong, nggak usah ditonton. Ngapain sih ditonton? Nggak usah. Di situ bapak gue langsung, oh nggak usah ditonton. Mungkin bapak gue berpikir gue malu gitu kan. Tapi nggak tahu aja, semua kebusukan gue di TikTok itu yang gue takutin. Belum sampai di situ aja, siangnya mak gue tiba-tiba nyamperin gue terus ngomong kayak gini, kamu boleh cerita pengalaman kamu di TikTok, tapi kamu di video itu tuh seharusnya kamu kasih di akhir video.